Sebelum akil balik, kondisinya dia berkesadaran, dia mengawali satu kehidupan sebenarnya. Nah, akan tetapi karena kelalaiannya, akhirnya dia termakan oleh rayuan iblis ya. Akhirnya kita mendekati buah terlarang dan memakannya. Yang sesungguhnya iblis yang dimaksud sebagai pembisik terus yang merayu diri ini sehingga terperdaya dan terpengaruh itu sebetulnya bukan iblis secara fisiknya yang itu. Akan tetapi iblis yang dimaksud itu adalah sifatnya yang masuk ke dalam diri kita. Ini akan menjadi iblis yang paling berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku dimanapun Anda berada, apapun status kalian, tidak memandang tinggi rendah, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Semoga kalian semua senantiasa berbahagia. Semoga kalian semua senantiasa selalu bersukacita. Jangan pernah kasih ruang dalam diri kita untuk selalu menderita, karena ketika kita terus meratapi penderitaan, maka kita akan menjadi manusia yang menyia-nyiakan waktu, padahal kita diminta oleh Allah turun ke dunia itu untuk mengemban amanatnya, sehingga ketika kita selalu mentajalikan Allah, sadar Allah, disitulah kita akan selalu membuka ruang kebahagiaannya saja. Baik para saudaraku, pada pertemuan kali ini saya akan membahas ya tentang tahapan ma'rifat. Sebetulnya ma'rifat itu adalah awal kesadaran, ya, bukan puncaknya kesadaran. Awal kesadaran adanya di ma'rifat. Nah, puncaknya kesadaran adalah ketika turun, ya, menjalankan hubungan hablum minanas terhadap sesama di situ, ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di lingkungannya ya selalu menyesuaikan apa yang ada di lingkungannya, maka dia akan membawa keangkatan Allah, sehingga puncaknya adalah di kehidupan sehari-hari yang kita jalankan ini, kita diminta untuk selalu mentajalikan Allah. Jadi ma'rifat, hakikat, thariqat, dan syariat. Kenapa ma'rifat dikatakan sebagai awal kehidupan? Karena ma'rifat itu sebagai awal kesadaran manusia, ya, tanpa disadari. Manakala kita berada di alam kandungan selama 4 bulan, ya, terus terlahir sampai menginjak akil balik, itu sungguhnya kan awal kehidupan. Karena kondisi seorang di situ, ya, sebelum akil balik, kondisinya dia berkesadaran, dia mengawali satu kehidupan sebenarnya. Nah, akan tetapi karena kelalaiannya, akhirnya dia termakan oleh rayuan iblis ya. Akhirnya kita mendekati buah terlarang dan memakannya. Yang sesungguhnya iblis yang dimaksud sebagai pembisik terus yang merayu diri ini sehingga terperdaya dan terpengaruh itu sebetulnya bukan iblis secara fisiknya yang itu. Akan tetapi iblis yang dimaksud itu adalah sifatnya yang masuk ke dalam diri kita. Ini akan menjadi iblis yang paling berbahaya. Kalau iblis yang itu masih ya, tidak berbahaya, iblis yang itu tidak berbahaya. Yang berbahaya manakala sifatnya masuk di dalam diri manusia. Ini yang jauh akan berbahaya. Nah, jangan pernah mengambil hitamkan iblis. Jangan pernah iblis ini menjadi biang kerok dari permasalahan yang selama ini kita terima. Sesungguhnya biang kerok yang ada itu ya, diri kita sendiri. Ya.
Kita harus selalu menilik ke dalam, jangan pernah menilik keluar. Apa-apa yang terjadi dalam diri ini atas kemauan diri kita sendiri, bukan atas kemauan ataupun pengaruh dari luar sana. Ya, bisa dipahami ya, Lur, ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Dari lahir sampai akhir balik, dia mengawali satu kehidupan karena dia berkesadaran Allah. Ya, ini anak kecil ya, kayaknya dia tidak ingat Allah sejatinya. Dia selalu ingat, selalu dalam kebakoan. Ya. Ingat ya lupa, lupa ya ingat. Ini. Nah, setelah memakan buah kuldi yang berupa syahwat-syahwat dunia, apa rupanya syahwat dunia? Saya tidak membicarakan tentang materi, kekayaan, jabatan. Syahwat dunia yang dimaksud adalah ego di dalam dirinya. Ini yang membuat dia lupa bahwa diri ini adalah terliputi yang bernama Allah. Akhirnya kesadaran itu hilang. Kesadaran Allah hilang. Awalnya kita mengawali satu kehidupan, akhirnya kita menyudahi di situ. Ya, melupakan yang awal. Terus bagaimana untuk bisa mencapai kesadaran itu kembali? Ya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau umur 40 tahun bisa tersambung kembali kepada Allah. Nah, demikian pula umatnya, ini wajib ya, tersambung kembali, berkesadaran Allah kembali. Untuk membuka satu kesadaran Allah bagaimana? Ya melalui hakikat. Hakikat itu adalah menjelaskan tentang satu rahasia-rahasia kehidupan yang sebetulnya rahasia itu sendiri kita sudah terlewati, hanya saja karena kita lalai, kita lupa, kita tidak tahu sebuah rahasia itu sebetulnya sudah kita alami. Begitu masuk dalam hakikat, di situ diarahkan untuk bagaimana mensucikan hati. Yang namanya dunia ini memang penuh tipu-tipu. Dunia ini selalu memperdaya manusia. Apabila dia tidak connect, tidak klik, tidak ma'rifat Allah, dunia ini akan terus ya membawa kita ke dalam jurang kesesatan. Mau tidak mau, apabila itu seorang menginjak umur 40, harusnya dia sudah tergugah hatinya, jiwanya untuk sambung kembali kepada Allah. Harusnya demikian. Nah, kamu tapi, ketika ada yang menjelaskan tentang hakikat ma'rifat, ini langsung ditampik, ya, ditolak. Bagaimana kita mau kembali kepada awal kehidupan? Langsung ditampik ya, dan ditolak bahwa ajaran ini adalah ajaran yang menyesatkan. Ya. Kapan kita mau kembali sementara kita tidak mau menyemplung ke dalam tauhid, ke dalam ajaran dinul haq yang memang nyata-nyata dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat apa? Lewat Isra Mi'raj, yaitu beliau melakukan perjalanan bertemu Allah di situ. Ini adalah salah satu sarana talinya itu tersambung kepada Allah, kembali kepada kesadaran awal. Ya. Siapa kesadaran awal? Kesadaran awal itu adalah kesadaran yang hanya ada Allah, kesadaran yang di situ murni Allah. Jadi tahapannya kita harus masuk karena syariat yang selama ini kita jalan itu belum menjadi puncaknya ma'rifat. Yang namanya puncaknya ma'rifat, kita kembali bersyariat. Di syariat itu kita menanamkan nilai-nilai ilahiyah, selalu mentajalikan Allah. Nah, tapi karena hati ini buta, hati ini tertutupi oleh syahwat ataupun buah kulti tadi, akhirnya ya, kita tidak bisa menjalankan syariat yang menjadi puncaknya ma'rifat. Akan tetapi syariat yang kita jalankan itu adalah syariatnya syariat saja. Jadi syariat yang tidak berma'rifat. Jadi harus ya,
pemahaman di dalam syariat naik dalam hakikat, sehingga bisa bermakrifat, masuk dalam awal kesadaran, masuk puncak kesadaran di situ. Yang sesungguhnya ketika kita mengetahui puncak kesadaran itu, kita masuk ke dalam syariat kembali, lor. Ya. Nah, demikian. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita perdalam. Demikian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.